dianggap sebagai bulan atau hari yang berdarah, yang berdarah-darah. Satu suro, malam satu suro itu buat sebetulnya hal-hal yang bersifat mistik lah kayaknya. Ini kabar baik buat para istri gitu ya di bulan Muharram. Ada sebuah hari semacam kita harus royal kepada keluarga. Itu gimana tuh Kiai? Betul. Ya, justru karena pendakwah awal di Indonesia kan juga ada sebagian yang dari orang-orang Syiah. Katanya tahun baru kita itu tahun baru Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kiai Irfan. Alhamdulillah. Sehat ya Iman? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Udah selesai Dzulhijjah, mau masuk bulan Muharram nih, mau tahun baru. Ya insyaallah dalam terdekat. Ya. Si Bang Lukman, terima kasih udah hadir di sini. Alhamdulillah, sama-sama Insyaallah. Gus. Yang penting sehat udah ya. Amin, Kita yang sehat. penting sehat. Punya duit tapi kalau nggak sehat mah percuma. Punya duit, rezeki berlimpah. Amin ya Allah. Hampir lagi mau ini sebentar lagi mau tahun baru Islam nih Kiai. Ini gimana sih Kiai soal memperingati tahun baru? Ini kontroversi biasanya tiap tahun baru itu begitu. Katanya tahun baru kita itu tahun baru Islam. Sebenarnya tahun baru itu tanggal itu punya agama apa enggak sih? Iya, jadi menjelang masuk tahun baru 1446 Hijriah, Ya. kita tentu dianjurkan betul dalam agama untuk muhasabah agar tahun yang akan datang lebih baik dari tahun Iya, yang betul. perintah muhasabah sangat Jadi jelas. orang kalau yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kali itu termasuk minal khosirin, orang yang merugi. Iya. Jangan sampai lebih buruk. Jangan sampai sama lebih buruk. aja kalau bisa jangan. Sama aja jangan lebih ya. baik gitu ya. Idealnya seperti itu. Dan kebetulan memang bulan Muharram itu 3 serangkai dari mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu merupakan Ashhurul Hurum. Di samping bulan yang mulia, bulan yang mulia. Bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan gitu. Itu tersurat ya di dalam atau tersirat tepatnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan yang iya, sebenarnya bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi ya di dalam kitab Allah itu adalah 12 bulan. 4 di antara 12 bulan adalah bulan-bulan haram. Ya, Al-Quran tidak menyebut nama-namanya, tapi dalam hadis-hadis dalam disebutkan 4 bulan itu Kiai ya. Kenapa sih 4 bulan itu jadi bulan yang mulia Kiai? Dimuliakan, bahkan kemudian disepakati oleh orang-orang zaman dahulu sebelum Islam datang untuk saling berdamai. Tidak boleh, tidak layak melakukan peperangan. Kesepakatan yang nggak tertulis itu ya? Iya, itu zaman dahulu aja begitu. Kalau sekarang ini perang nggak pakai aturan tambah-tambahnya. Nggak ada aturan. Kalau artinya penetapan Muharram itu kapan Kiai? Iya, sebelum Islam datang sudah ada. Makanya kemudian diinformasikan berbagai peristiwa besar, ya, mulai dari sejak zaman dulu ya, katakan Nabi Nuh, ya Nabi Nuh selamat dari banjir besar, katanya tanggal 10 Muharram. Berarti kan sudah ada bulan Muharram itu. Iya. Lalu diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang pada itu dikatakan kuliah narukuni barta wassalamun ala Ibrahim itu. Apinya jadi dingin, Bos. Iya, api jadi Katanya itu melawan hukum alam. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 itu terjadi 10 Muharram. Ya, lalu diangkatnya Nabi Isa. Diangkatnya Nabi Isa atau ke langit. Ya, ke langit. Itu tanggal Asyura juga ya, 10 Muharram dalam juga. Dalam berbagai literatur disebutkan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang dikenal dengan Asyura. Sehingga masyarakat tertentu di Jawa Tengah atau mungkin bagian Jawa Timur, Jogja itu
tampaknya agak sedikit seram gitu. Kalau malam satu suro itu. Nah, Iya, itu kan bener, Kiai. gambaran begitu Bener, malam Kiai. satu suro, malam Gimana satu itu? suro itu Iya, buat sebetulnya hal-hal yang bersifat mistik lah kayaknya. Kayak Iya, nyuci sampai- keris. Nah, sampai ada film ya, malam Malam satu Satu suro, Suro, itu iya, betul. film-film horor itu. Ada. Itu bagian dari kebudayaan kita, tradisi kita itu. Iya, tapi Tapi tradisi yang baik nih itu sebenarnya. Tapi sebetulnya ini kaitan dengan hal-hal yang terjadi dulu ya, mulai dari tadi beberapa peristiwa, termasuk yang lebih relevan itu adalah peristiwa pembantaian cucu Rasulullah iya, SAW. tragedi Karbala itu. Karbala ya. Karbala itu Iya. 10 Muharram 10 itu Muharram. menimpa cucu Rasulullah Sayyidina Husain. itu yang luar biasa, dan kemudian itu dianggap sebagai bulan atau hari yang berdarah-darah apa gitu ya, akhirnya orang berbelasungkawa. Nah, saking karena berbelasungkawa maka orang Jawa kemudian tidak layak mengadakan pesta. Ya, pesta pernikahan, pesta sunatan, termasuk membangun rumah, membangun jembatan, membangun masjid diawali di bulan Syuro. menghormati gitu ya. Tapi itu kan awalnya bagian dari begitu. tradisi orang-orang Syiah, Kiai. Ya, justru karena pendakwah awal di Indonesia kan juga ada sebagian yang dari orang-orang Syiah itu kan, oleh karenanya Syiah itu sudah membudaya bagian dari ajarannya ya, antara lain tadi menghormati, ya efeknya orang tidak mau hajatan, tidak mau pesta pura di tanggal 10 Muharram itu, atau khusus 1 bulan penuh itu, mulai 1 Muharram, 1 Syuro sampai 30 itu sepi kalau di Jawa. Iya, iya. Jadi memang ada sebenarnya kalau Syiah itu ya mungkin ada lebih ekstrim kali Kiai. Ada yang di Iran itu kayak menyakiti dirinya pas Iya. hari Asyura itu Digebuk, harus berkabung. Makanya harus mereka berdarah, itu ya. kan pakai identik dengan pakaian hitam gitu kan ya. Ya Sebagai karena tanda bergabung. berkabung gitu. Termasuk kalau sekarang masyarakat kita kalau takziah kemudian menggunakan pakaian hitam. Padahal nggak ada tuntunannya. Hanya karena itu aja. Nah, Hanya kalau karena kayak kalau di kita kan tradisinya ada itu bagai kalau 1 Syuro itu kan ada yang nyuci keris, terus ada yang apa misalnya Hal-hal pokoknya hal-hal yang terkait dengan Iya. hal-hal yang mistik lah kalau gitu, Syuro itu. betul. Jadi sebagian masyarakat katakan di daerah Jogja, Keraton khususnya ya memang ada tradisi itu. Sampai dulu itu kalau waktu saya belajar di Jogja, di Aliyah Jogja, itu senangnya kalau pas tanggal 1 Syuro ini Kenapa? ya Berebutan. ada sekaten kan. Sekaten Oh, iya, berebutan sekaten. makanan kayak ya. Iya, berebutan makanan itu. Dan ini sebetulnya sekaten itu kan berasal dari bahasa Arab juga, sahadatain. Sahadatain. Sahadatain lalu diucapkan oleh orang Jawa Jadi- sekaten. Maklum orang Jawa dulu kan jadi ngomong dari- Arab itu Oh susah. iya. Sekaten. Sekaten. Kata al-afu itu menjadi kue yang namanya kue apem. Oh, gitu, Jadi Kiai. sebetulnya ada korelasi. Sahadatain itulah. Kalimat saja jadi jimat kalimosodo. Betul, jimat kalimat. Dan itu menjadi luar biasa itu jimat kalimat syahadat atau jimot kalimat sodo itu ya. Jimat kalimat sodo itu menjadi pusakanya Prabu Tapi di Puntadewa yang ini. Bengkulu itu Kiai tiap Asyura itu ada tradisi namanya tabwik gitu ya. Jadi kepala kerbau dipotong kemudian dilarung ke laut. Itu sebagai simbol kepalanya Sayyidina Husain. Artinya kan Itu di mana? Bengkulu. Bengkulu. Di Bengkulu dan sebagian di Sumatera Barat gitu. Waktu dulu sama Akbar lo ya, Islam Nusantara kita ekspedisi dulu ya, ada tradisi tabwik itu Bar ya dulu. Jadi tabwik ya. ada, makanya diklaim oleh kelompok Syiah ini ada peran Syiah juga dalam Islamisasi di Nusantara ini gitu. Iya, bagaimanapun Terbukti- ada ininya terbukti memang ajaran-ajarannya. ada ajaran-ajaran Tradisi di antaranya ada memuliakan Asyura itu. Padahal ya yang saya temukan dalam sebuah hadis Nabi itu kenapa Nabi berpuasa Asyura? Ya, ini juga menjadi concern kita ya. Artinya di bulan Muharram yang akan datang itu kita mesti juga mempersiapkan untuk banyak puasa. Ya, antara lain memang dalam hadis dikatakan wa minal hurmi fasum. Nah, di antara bulan-bulan haram berpuasa. Nah, ini bulan Muharram kan termasuk bulan haram. Ya, banyak berpuasa, khususnya nanti hari Tasu'a dan Asyura. Ya. Kenapa Tasu'a dilakukan? Karena
Asyura biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman dahulu. Memperingati apa namanya? Kemenangan Nabi Musa. Kemenangan Nabi Musa, diselamatkan Nabi Musa dari Firaun. Betul, dan Rasulullah kemudian mengatakan nahnu haqqu Kita bihi lebih berhak, minkum, ya ya. kan? Kami lebih berhak untuk memperingati, untuk ikut bersyukur betapa Nabi Musa diselamatkan oleh Kami Allah. lebih qualified gitu untuk merayakan Asyura. Nah, cuman di kesempatan lain beliau kan mengatakan khaliful Yahud. Khaliful Yahud. Tampillah beda. Makanya Yahudi biasanya pakai kumis, orang Islam diminta pakai jenggot. Iya. Gitu kan. Oh, asal Nah, ini mulai saya, gitu Kiai ya. Saya termasuk yang lumayan ada jenggotnya. Iya, Kalau saya nggak ada, Kiai. orang luar nggak ada. Jadi memelihara jenggot ini bagian dari ajaran Islam. Ajaran gitu ya. Islam. Tapi Sampai memang kalau di bulan Muharram itu harus banyak yang melakukan amal-amal yang baik ya. betul ya. Yang paling konkret adalah berpuasa. Ya, Berpuasa. banyak puasa. Khususnya tadi di hari 10-nya Asyura. Ya, dan belakangan ini ada orang yang memberitahu atau yang menamainya sebagai hari anak yatim. Ya, Lebaran itu itu ya. tradisi Kalau orang Lebaran Betawi. anak yatim. Lebaran anak yatim. Iya kan? yatim. Iya, itu karena dulu banyak peperangan. Heeh. Itu banyak orang-orang anak-anak yatim sehingga Oh, sekarang gitu ini tradisinya iya kan. itu. Ya, jadi karena itu kemudian Jadi banyak bersedekah gitu kan. banyak sedekah dan itu Mengelus kepala anak betul. yatim. Tapi mengelusnya juga ada teknisnya. Oh gitu, gimana Iya, Jay? jadi Ini kan mengelus. ada anak yatim tuh dilus. Iya, begini. ada juga ya. Bukan Gimana diuyak-uyak cara rambutnya gitu. Jadi Itu ngelusnya sebenarnya ada dasarnya, ada dalilnya ya, harus mengelus kepala ya anak yatim anak itu. yatim. Karena itu pernah dipraktekkan atau pernah diceritakan oleh seorang ulama kalau tidak salah Syekh Abdullah bin Mubarak yang menyebutkan mengenai selama 40 tahun saya memperhatikan betul soal kebutuhan anak yatim ini ya, dan selama itu pula saya mendapat keberkahan yang luar biasa. Keberkahan melimpah ruah dalam keluarga saya karena saya sangat perhatikan anak yatim. Memperhatikan anak yatim. bukan mengusap kepala. Ngusapnya caranya bukan dari depan jidatnya di belakang, Bukan begini ya. bukan. Jadi diusap dari belakang, Ke depan. ke depan. Kan anaknya di sini. Diusap dari belakang ke depan, tek bablas ngambil amplop. Oh gitu. Kasih. Bukan gitu. amplop dulu Kiai, baru Jadi itu maksudnya apa? Simbol kasih sayang, kasih amplop. Oh, simbol. Iya. Tapi jangan main-main terhadap anak yatim. Pernah ada kasus orang yang hanya show off saja, itu di panggung dipamerin, berderet anak yatim. Lah begitu mau diberikan, mereka mendapatkan amplop kosong karena donaturnya belum datang. Hanya karena acara yang sudah harus dijalankan, donatur belum ada, duit belum dimasukin. mereka ngasih gitu ya. Karena sudah Terpaksa, sudah saatnya. Lah itu akhirnya ternyata memang sampai akhir acara nggak datang donaturnya itu. Saya ingat gini Kiai, soal itu tadi, show off tadi ya. Jadi kita ngundang anak yatim, dipertontonkan itu, mohon maaf itu ada Kiai saya, Mbah Yai Anwar Mansur, itu nggak kerso kayak gitu. Dia nggak mau. Jadi seolah-olah kita mempertontonkan anak yatim gitu. Jadi kalau kita mau ngasih, mau sumbangan anak yatim, ya datangin satu persatu. Itu Jadi pun jangan juga dikumpulkan di panggung, seolah-olah mereka jadi tontonan gitu loh. Makanya Yai Anwar itu nggak setuju gitu, Yai Anwar Lirboyo gitu. tentu hal yang sama disampaikan diwasiatkan oleh Mu'alim Syafi'i Hadami. Beliau juga begitu, jangan memamerkan anak yatim. Ya, apalagi demo membawa anak yatim di pinggir jalan gitu. Ya, tapi kalau membawa anak-anak Itu namanya mengkapitalisasi anak yatim itu. kalau hanya membawa Komersialisasi, itu ya. untuk menyambut 1 Muharram masih oke. Tapi kalau tanggal 10 Muharramnya itu dalam rangka menyantuni tapi dipamer-pamerkan, nah ini termasuk yang riak kan. Iya, Nah, di samping menyiksa batin mereka, kasihan lah, dieksploitasi anak yatim. Iya, dieksploitasi. Iya, sebenarnya, kapitalisasi tadi. Jadi anak yatim dijajarin, dibariskan gitu, nonton semua, habis itu suruh pulang, suruh duduk lagi. Nah, itu Ya, kan kayak kurang baik begitu. kurang baik lah, kurang tradisi yang begitu. etika yang enggak beretika lah gitu ya. Gitu. Ya. Dari sisi adab itu memang sisi menjadi adab. persoalan. Nah ini kan Syuro Muharram gitu ya, kalau bahasa Jawa itu jadi Syuro kayak memang udah jadi semacam udah tradisi lah di di kita ya, di masyarakat Islam Nusantara ini gitu. Ada hal-hal yang berbau mistik, bahkan tahayul gitu kan. Nah menyikapi fenomena kayak gitu Kiai, misalnya kalau ya kayak tadi harus nyuci keris, kemudian
ada banyak mitos-mitos di bulan Muharram itu bagaimana menyikapinya, Kiai? Ya, sebetulnya kalau nyuci keris dalam rangka untuk nguri-uri kabudayan, ya, melestarikan budaya, selama kemudian tidak berbau soal pemelencengan atau pembelokan akidah, ya kenapa tidak? Itu kan hanya ritual, hanya tradisi lah sebetulnya tepatnya. Tapi kalau kemudian sampai mengotori, mengganggu akidah kita menjadi terkontaminasi, tentu harus dikoreksi. Kayak sekaten itu ya? Ya sekaten, makanya intinya kan syahadatain sebetulnya. Ya. Tapi kan dalam prakteknya kalau kita melihat itu kayak orang berebutan. Ya itu sedekah kali ya kayaknya. Konsepnya sedekah, tapi walaupun pada praktiknya kemudian ada yang seperti takdir. Karena makanan pada rebutan akhirnya pada jatuh berjatuhan gitu, kemana-mana gitu kan. Jadi udah bergeser gitu dari makna yang awal gitu sekatenan itu. Iya, ya artinya awalnya betul-betul untuk mendalami lagi mengenai syahadatain, syahadat syahadat tauhid dan syahadat rasul untuk terus dipegang dalam rangka untuk memurnikan akidah itu. Iya. Artinya memang kalau yang penting akidah kita aman gitu lah ya. Akidah kita aman. Yang penting niatnya tidak melenceng. Ya. Bahwa ini hanya dan memang ada juga kaidah mengenai al-adah muhakamah kan. Ya, betul. Adat menjadi hukum selama tidak mengganggu, selama tidak merusak akidah. Ya, walaupun tadi misalnya di mana yang melarung kepala kebo. Ya. Itu simbol kepalanya Sayyidina Husain. Ya, kalau itu kemudian melarung dalam rangka untuk mencari keselamatan atau segala macam, itu tentu salah, itu jelas salah. Ya. Itu nanti ada unsur kemusyrikannya tentunya. Termasuk mandiin keris itu. Kalau mandiin keris hanya sebagai ritual, hanya sebagai tradisi ya, kebiasaan, memang daripada tidak pernah dicuci, ya daripada nggak pernah dibersih-bersihin, ya maka setahun sekali pada malam satu suro itu memang dilakukan oleh orang-orang. Kalau yang pernah saya dengar untuk pencucian keris itu kata Kiai, itu supaya tidak berkarat. Iya. Nah, itu sih sebenarnya. Jangankan keris, golok kita juga yang kita mau pakai hari Senin besok ini buat motong sapi, kan juga harus diasah, harus juga dipelihara kan, dirawat gitu. Apa aja sih ini kalau sunnah-sunnahnya bulan Muharram itu? Yang paling konkret kita tetap puasa, kemudian bersedekah anak yatim tadi ya, lalu puasa. Jadi yang paling konkret ya puasa dengan banyak bersedekah untuk anak-anak yatim, untuk orang kaum duafa di hari itu. Tetapi kemudian juga para pemirsa nanti harus diingatkan mengenai anjuran puasa bukan hanya di Asyuranya, melainkan juga di hari Tasu'anya. Karena Rasulullah bersabda, lain buqitu ila qabilin la suman natasi'a. Seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa juga tanggal 9. Tetapi kenyataannya beliau waktu tahun depan yang dimaksud sudah wafat. Beliau tidak menjalankan, tapi sudah azam untuk menjalankan. Lah, itulah kemudian kita dianjurkan untuk puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Ya, Tasu'a dan ziarah Asyura. juga diutamakan juga. Kalau ziarah kapan saja, tapi memang sebagian orang menjalankan juga di bulan-bulan haram ya gitu. Saya mendengar ada ini kabar baik buat para istri gitu ya di bulan Muharram. Ada sebuah hadis mengatakan kita harus royal kepada keluarga. Itu gimana tuh Kiai? Betul, memang ini kabar baik nih buat para istri nih. Jadi bulan Muharram itu kita disunahkan untuk meluaskan belanja atau kita royal lah. Biar tahun depan katanya pokoknya istri minta apa, anak minta apa. Kalau dilakukan itu, insya Allah 1 tahun ke depan tuh nggak bakal susah, katanya nggak bakal kekurangan. Itu dia tuh. Jadi memang selain pada kaum duafa, ya bersedekah kepada kaum kerabat. Kan sebaik-baik sedekah itu ya kepada kerabat dekat. Wa atidal qurba haqqah. Jadi itu menjadi jadi wa atidal qurba itu artinya ya yang dekat kita samperin. Nah, kalau misalnya istri minta dibeliin emas 10 gram gimana? Iya, kalau ada kenapa tidak gitu. Harus dibeliin Kiai. Kita lihat kondisi juga itu. Jadi enggak, ini istri kan pada ngancep nih gitu kan. Gitu. Bulan Muharram loh. Karena istri udah mulai tahu. Udah tahu dia. Ada ceramah-ceramah begini. Karena banyak para ceramah-ceramah itu memberikan kalau untuk supaya disayang sama istri, terus biar rezekinya lancar, apalagi pas Muharram gitu kan.
diminta untuk lebih meluaskan lagi tuh Betul, rezeki betul. Itulah yang bahasa agama itu. Kalau melarat setahun. Itu kalau nggak salah Kiai Mamun Jubair pernah, almarhum Allah yarham pernah ngomong juga ya masalah itu ya kalau nggak salah. At-tawassu'ah kan memang tawassu'ah itu memang dianjurkan betul. Jadi selain di bulan bulan Muharram khususnya tanggal 10 ya. Umumnya semuanya itu di bulan tanggal Muharram. 10 Muharram pas semua bulan Muharram. Ya khususnya di tanggal 10. Khususnya tanggal 10. Berarti Gus Imat, berarti kan harus memberikan meluaskan Melebihkan rezeki uang belanja. belanja. Kalau berarti makin banyak itu kan bisa berlimpah. Misalnya kan ente biasa ngasih uang belanja berapa sehari ke istri? Ya anggap 200 lah ya. 200.000. Nah begitu bulan Muharram 2 juta. Sebulan. Sebulan. Malah makin kurang gitu. Nanti begitu Asyura 2 juta tuh ngasih istri. Gitu. Jadi pas di bulan Asyura itu harus ngasih 2 juta ya. Saya pernah ya dulu ngaji Irsyadul Ibad gitu. Ini mujarab kata Imam Al-Yafi itu. Saya sudah merasakan ini selama 60 tahun melakukan ini gitu. Imam Al-Yafi ya begitu ya. Imam Al-Yafi kalau nggak salah itu kemarin ngaji di ngaji Irsyadul Ibad begitu. Ini mujarab katanya. Cespleng udah terbukti. Artinya sudah banyak yang membuktikan. Sudah banyak yang membuktikan mengenai fadilah itu ya. Fadilah tawassu'ah alal iyal khususnya di bulan Muharram. Khususnya di bulan Muharram. Ya, jadi ini istri harus tahu ini. Atau udah tahu duluan gitu. Sampai rumah ditahu jam kita nih. Jadi amalan-amalan itu di bulan 1 melakukan puasa. Kedua itu bersedekah ya. Terus menyantuni anak yatim. Ya. Terus melakukan menunaikan sholat kali ya, sholat taubat apa gitu. Iya tentunya itu. Jadi termasuk. Nggak ada. Kayak di sini nggak ada. Kayaknya ikut tamannya termasuk gak Kiai? Ya kapan saja, tapi saja. jandanya yang mana dulu? Karena hadisnya itu, ya kan ada hadis tuh mengatakan as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fisabilillah. Tapi armalah bukan thayyib. Armalah dengan thayyib beda. Kalau thayyib janda muda. Tapi kalau armalah janda tua. Yang sudah milihnya yang tua berarti. Enggak pakai minyak wangi, tapi minyak angin. Bawaannya minyak angin. Enggak kan dia ada alasan juga, Ki. Habis saya enggak ketemu yang tua katanya. Terus melakukan silaturahmi kayaknya. Betul. Jadi beberapa yang menjenguk orang sakit, ditekankan gitu ya. Itu semua hal-hal Islam tuh, silaturahmi, jenguk orang sakit, termasuk juga ya kalau ada ziarah tadi ya, ziarah kubur juga itu bagian dari yang sangat baik untuk dilakukan di bulan-bulan haram. Tapi yang konkret puasa. Nah, puasa itu kalau bisa ya diperbanyak. Yang biasa nggak ada menjalankan Senin Kemis ya Senin Kemis selama bulan haram mulai dari kemarin, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, ya nanti bulan Rajab juga, kan ada 4 bulan yang sangat dianjurkan. Pertanyaan pertama tadi Kiai, ini kan merayakan tahun baru gitu kan. Jadi termasuk tahun baru Masehi juga boleh nggak dirayakan dulu? Ya tanpa harus diperintah, orang-orang cenderung ramai, walaupun akhir-akhir ini nggak begitu, nggak kayak dulu. Jadi bunyi trompet sudah nggak ada lagi. Ya, jarang sekali orang bunyi trompet ya. Jadi tampaknya sudah pada ngerti. Nah, justru mulai masyarakat kita tentang adanya tahun baru Hijriah itu lebih familiar, lebih diutamakan yang ya, sudah ya. lebih sekarang diutamakan. lebih semarak ya peringatan lebih tahun semarak, baru Hijriah. ya. Karena memang di kampung-kampung tuh beriringan tuh mereka dari musola ke musola berjalan untuk memperingati Muharram, kan 1 Muharram tahun baru Islam. Jadi peringatan tahun baru Islam itu sudah menyebar di mana-mana, hampir di setiap kampung, di setiap masjid, musola semua mengadakan gebiar tahun baru Islam. Bahkan biasanya kan ada rangkaian, ada lomba-lomba segala macam gitu. Kalau yang memang ada yang Gus Imat bilang itu ya kayak masjid-masjid yang memang agak lumayan bonafit gitu melakukan hal-hal seperti itu. Kalau yang kayak di kampung-kampung kan yang penting meriah, anak-anak kecil tahu bahwa ini adalah 1 Muharram, mereka kadang pamer gitu. Pawai obor. Pawai obor bawa gitu kita kan. anak itu. Gitu sih. Kiai, ini kita dibatasi oleh waktu dan besok kita insya Allah sudah masuk tahun baru Hijriah, tahun baru 1446 Hijriah. Kami segenap
kru daripada podcast Warung Kopi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Semoga di tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Terima kasih Kiai Nurul Irfan, terima kasih Bang Terima Lukman. kasih Gus Imat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.